Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat BP Channel. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi di postingan kali ini yang mungkin bisa menambah informasi dan wawasan bagi sobat-sobat semuanya. Di postingan kali ini nih Lur, gue pengen membahas satu aliran yang beredar di masyarakat zaman dulu yang juga sebagian masih dipraktikkan di zaman ini. Apalagi kalau bukan aliran Islam kejawen. Ilmu gaib aliran Islam kejawen bersumber dari akulturasi atau penggabungan budaya Jawa dan juga nilai-nilai agama Islam. Ciri khas aliran ini adalah doa-doa yang diawali basmalah dan dilanjutkan dengan kalimat bahasa Jawa, kemudian diakhiri dengan 2 kalimat syahadat. Aliran Islam Jawa tumbuh subur di desa-desa yang kental saat itu dengan kegiatan keagamaan, contohnya seperti pesantren yang masih cukup tradisional. Awal mula aliran ini adalah budaya masyarakat Jawa sebelum Islam datang yang memang menyukai kegiatan mistis dan melakukan ritual untuk mendapatkan kemampuan supranatural. Para pengembang ajaran Islam di Pulau Jawa, yaitu yang sudah terkenal adalah Wali Songo, tidak menolak tradisi Jawa tersebut, melainkan memanfaatkannya sebagai senjata dakwah. Wali Songo tidak menolak tradisi Jawa tersebut di saat itu, melainkan mereka memanfaatkannya sebagai senjata dakwah. Para wali menyusun ilmu-ilmu gaib dengan tata cara lelaku yang lebih islami, misalnya seperti puasa, wirid, mantra bahasa campuran Arab dan Jawa yang intinya adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin alasan mengapa tidak disusun mantra-mantra yang seluruhnya berbahasa Arab adalah karena orang Jawa tidak merasa asing dengan ajaran-ajaran yang baru mereka kenal. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa, pasti mengenal Sunan Kalijaga atau yang bernama asli Raden Said. Beliau inilah yang paling banyak mewarnai paham Islam kejawen yang dianut oleh orang-orang Jawa saat itu. Sunan Kalijaga menjadikan kesenian dan budaya sebagai kendaraan dakwahnya di saat itu. Salah satu kendaraan Sunan Kalijaga dalam penyebaran ajarannya adalah melalui tembang atau kidung. Kidung-kidung inilah diciptakannya mengandung ajaran ketuhanan dan juga tasawuf yang sangat berharga. Ajaran Islam yang luas dan juga menerima berbagai perbedaan. Bahkan Sunan Kalijaga juga menciptakan satu kidung, yaitu Rumeksa Ing Wengi, yang menurut banyak orang bisa disebut sebagai ilmu goib atau ilmu supranatural, karena ternyata orang yang mengamalkan kidung ini memiliki berbagai kemampuan supranatural tingkat tinggi. Konsep aliran Islam kejawen. Setiap perilaku manusia akan menimbulkan bekas pada jiwa maupun badan seseorang. Perilaku-perilaku ini yang khas akan menimbulkan bekas yang sangat dahsyat sehingga seseorang bisa melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan manusia biasa. Perilaku tersebut juga dilakukan dengan sebentuk tirakat, ritual ataupun jenis kegiatan rohani. Tirakat bisa diartikan sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu ilmu. Penabungan energi. Karena setiap perilaku akan menimbulkan bekas pada seseorang, maka ada satu konsep yang khas dari ilmu gaib aliran Islam Jawa, yaitu penabungan energi. Jika badan fisik Anda memerlukan pengisian 3 kali sehari melalui makan agar Anda tetap bisa beraktivitas dengan baik, begitu pula dengan memperoleh kekuatan supranatural, Anda perlu mengisi energinya. Hanya saja dalam ilmu gaib pengisian energi ini cukup dilakukan 1 kali untuk seumur hidup. Penabungan energi ini dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam tergantung jenis ilmu yang ingin dikuasainya. Cara-cara penabungan energi lazim disebut tirakat. Aliran Islam kejawen mengenal tirakat, yaitu syarat mendapatkan ilmu yang kadang dianggap kontroversial oleh kalangan tertentu. Tirakat tersebut bisa berupa bacaan doa, wirid-wirid tertentu, mantra, pantangan-pantangan, puasa, atau penggabungan dari kelima unsur tersebut yang disebutkan barusan. Ada puasa yang disebut patigeni, yang dalam hal ini tidak melakukan kegiatan makan, minum, tidur, dan tidak boleh kena cahaya sama sekali. Ngelowong, ngebleng, dan juga lain-lain sebagainya. Biasanya beratnya tirakat sesuai dengan tingkat kesaktian suatu ilmu supranatural yang akan dikuasainya. Seseorang harus banyak melakukan kebajikan dan juga menjaga bersihnya hati ketika sedang melakukan tirakat tersebut. Khodam. Setiap ilmu gaib memiliki khodam. Khodam adalah makhluk gaib yang menjadi satu roh suatu ilmu. Khodam tersebut akan selalu mengikuti pemilik ilmunya. Khodam juga disebut sebagai korin. Ialah makhluk gaib yang tidak berjenis kelamin, artinya bukanlah pria dan juga bukan wanita. Namun hal ini juga bukan banci ya, karena dia memang diciptakan semacam itu oleh Allah Azza wa Jalla dan dia juga tidak berhasrat kepada manusia. Hal ini berbeda dengan yang disebutkan sebagai jin yang selain berhasrat kepada kaum jin sendiri, kadang juga ada yang memiliki hasrat atau menyukai bangsa manusia. Macam-macam ilmu aliran Islam kejawen. Ada beberapa klasifikasi ilmu gaib berdasarkan fungsinya menurut beberapa sumber.
mungkin orang lain membuat klasifikasi yang berbeda dengan klasifikasi menurut yang lainnya. Hal tersebut bukanlah masalah, karena memang tidak ada rumusan baku tentang klasifikasi ilmu gaib ini. Yang pertama adalah ilmu kanuragan atau ilmu kebal. Ilmu kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk bela diri secara supranatural. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan atau kebal terhadap serangan dan kemampuan untuk menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Contohnya, ilmu asma malaikat, hijab kekuatan batin, dan juga syahadat pamungkas, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, ilmu kewibawaan dan ilmu pengasihan. Inilah ilmu supranatural yang fungsinya mempengaruhi kejiwaan dan perasaan orang lain. Ilmu kewibawaan dimanfaatkan untuk menambah daya kepemimpinan dan menguatkan kata-kata yang diucapkan melalui mulutnya. Orang yang menguasai ilmu kewibawaan dengan sempurna konon akan disegani masyarakat, dan tidak satupun orang yang mampu melawan perintahnya, apalagi berdebat. Bisa dikatakan bila Anda memiliki ilmu ini, maka Anda akan mudah mempengaruhi dan membuat orang lain nurut dan turut perintah Anda tanpa berpikir panjang. Sedangkan ilmu pengasihan atau ilmu pelet adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah percintaan. Ya, ini ilmu yang membuat hati seseorang yang Anda tuju menjadi simpati dan sayang. Ilmu ini banyak dimanfaatkan oleh para pemuda untuk membuat pujaan hatinya jatuh cinta kepada dirinya. Ilmu ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat lawan yang berhati keras menjadi kawan yang mudah diajak berunding dan memulangkan orang yang minggat. Yang ketiga adalah ilmu terawangan dan ngerogo sukmo. Jika Anda ingin tahu banyak hal dan bisa melihat kemana-mana tanpa keluar rumah, maka kuasailah ilmu terawangan ini. Ilmu terawangan yang berfungsi untuk menajamkan mata batin hingga dapat menangkap isyarat yang halus, melihat dari jarak jauh, dan tembus pandang, serta sejenisnya. Sedangkan ilmu ngerogo sukmo adalah kelanjutan dari ilmu terawangan. Dalam ilmu terawangan hanya mata batin saja yang berkeliaran kemana-mana. Jika sudah menguasai ilmu ngerogo sukmo, konon seseorang bisa melepas rohnya untuk melakukan perjalanan kemanapun dia mau. Baik ilmu terawangan maupun rogo sukmo adalah ilmu yang tergolong tingkat tinggi dan sulit untuk dikuasai, karena membutuhkan keteguhan dan kebersihan hati dari pemiliknya. Biasanya hanya dikuasai oleh orang-orang yang sudah tua dan sudah memiliki ketenangan jiwa tingkat tinggi. Yang keempat adalah ilmu khodam. Seseorang disebut menguasai ilmu khodam bila orang tersebut bisa berkomunikasi secara aktif dengan khodam yang dimilikinya. Khodam adalah makhluk pendamping yang selalu mengikuti tuannya dan bersedia melakukan perintah-perintah tuannya. Khodam juga sesungguhnya berbeda dengan jin ataupun setan. Meskipun sama-sama berbadan goib, khodam tidak bernafsu dan tidak berjenis kelamin. Yang kelima adalah ilmu permainan atau sebentuk atraksi. Ada ilmu supranatural yang hanya bisa digunakan untuk pertunjukan di panggung. Sepintas ilmu ini mirip dengan ilmu kanuragan, karena bisa memperlihatkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam, minyak panas, dan juga air keras. Namun, ilmu ini tidaklah bisa digunakan untuk bertarung pada keadaan yang sesungguhnya. Contohnya sering kita lihat adalah ilmunya para pemain-pemain atraksi debus. Yang keenam adalah ilmu kesehatan. Masuk di dalam kelompok ini adalah ilmu gurah, seperti membersihkan saluran pernapasan, ilmu-ilmu pengobatan, ilmu kuat dalam berhubungan seks, dan juga ilmu-ilmu supranatural lain yang berhubungan dengan fungsi biologis tubuh manusia. Ada beberapa cara untuk menurunkan ilmu gaib. Yang pertama, menjalankan tirakat. Tirakat adalah bentuk suatu olah rohani khas orang Jawa yang tujuannya untuk memperoleh energi supranatural atau tercapainya suatu keinginan. Tirakat tersebut bisa berupa bacaan, doa, mantra, pantangan, puasa, atau gabungan dari kelima unsur tersebut. Inilah yang disebut belajar ilmu gaib sesungguhnya, karena berhasil atau tidaknya murid menjalankan tirakat hingga bisa menguasai ilmu tersebut tergantung sepenuhnya kepada diri sendiri. Dalam hal ini, guru hanya bisa memberikan bimbingan. Yang kedua adalah pengisian. Seseorang yang tidak mau susah payah juga bisa memiliki kemampuan supranatural, yaitu dengan cara pengisian. Pengisian adalah pemindahan energi supranatural dari seorang guru kepada muridnya. Dengan begitu, sang murid langsung memiliki kemampuan yang sama seperti gurunya. Pengisian atau transfer ilmu hanya bisa dilakukan oleh seorang guru yang sudah mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah warisan keturunan. Seseorang bisa mewarisi ilmu kakek buyutnya yang tidak ia kenal sama sekali, atau ilmu orang yang tidak dikenal secara otomatis tanpa harus belajar dan tanpa sepengetahuannya. Maka ada yang menyebutnya adalah ilmu tiban, yang artinya datang tanpa disangka-sangka dan tanpa dipelajarinya. Mitos tentang efek samping. Beberapa orang masih meyakini bahwa pemilik ilmu gaib akan mengalami kesulitan hidup dan kesulitan dalam menemui kematian atau ajalnya. Susah dapat rezeki, bisa juga ada yang mengalami sakit jiwa atau menderita saat akan mati, dan lain-lain sebagainya.
Sebagian lagi membantah mentah-mentah argumentasi tersebut. Bukankah masalah rezeki dan juga nasib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan? Memang ada banyak pemilik ilmu gaib yang tak memiliki uang alias miskin, tapi sebagian meyakini bahwa hal tersebut bukanlah disebabkan oleh ilmunya, melainkan karena dia pemalas, dia tidak mau bekerja dan juga bodoh. Kebanyakan orang yang memiliki ilmu gaib justru menjadi sombong dan malas bekerja, hanya mengharapkan orang datang meminta pertolongannya, lalu menyelipkan beberapa lembar rupiah ketika bersalaman. Jadi bukan karena ilmunya. Sebetulnya baik buruk efek dari ilmu gaib tergantung kepada sang pemiliknya. Bisa saja Allah Azza wa Jalla menghukum dengan cara menyulitkan rezeki, menyiksanya saat datangnya ajal, atau bentuk-bentuk hukuman lain karena orang tersebut berlaku sombong dan suka menindas orang lain dengan ilmu yang dimilikinya tersebut. Karena hakikatnya sebetulnya jika menyadari, bukankah kita sebagai makhluk senantiasa dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Demikian topik bahasan kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan dan juga informasi bagi sobat-sobat dulur semuanya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.